Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Elfarur Rajmanurung dari kelas Sejarah Reguler D 2020, NIM 32031211015. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah arkeologi. Nah, di sini saya akan membahas tentang Gedung Nasional Medan. Untuk pembahasannya, mari kita simak video yang saya buat berikut. Kota Medan merupakan salah satu kota pusaka yang menyimpan jejak sejarah bangsa mulai dari masa kolonial hingga masa revolusi pasca kemerdekaan. Bangunan-bangunan masa kolonial ini tampaknya digunakan baik oleh pemerintah maupun masyarakat pasca kemerdekaan dengan berbagai macam fungsi. Ada yang digunakan sebagai perkantoran, perusahaan, pertokoan, rumah ibadah, fasilitas umum, tempat tinggal, dan lain-lain. Namun, pada saat itu, tokoh-tokoh nasional belum mempunyai tempat untuk merundingkan permasalahan-permasalahan yang ada pasca kemerdekaan tersebut. Mereka hanya menggunakan gedung bioskop sebagai tempat mereka untuk berunding. Akhirnya, dengan berlandaskan semangat nasionalisme pada tahun 1953, Gubernur S.M. Amin membangun Gedung Nasional Medan. Ia menjabat pada tahun 1947 sampai 1948 dan menjabat kembali pada tahun 1953 sampai 1956. Namun, tentu saja kondisi ekonomi pada masa tersebut masih sangat minim, sehingga gubernur membuat pasar malam amal pada tanggal 18 Agustus tahun 1954 yang bertempat di Lapangan Merdeka. Pasar malam amal ini dilakukan beberapa kali sehingga dana yang terkumpul adalah dana yang dibuat untuk mendirikan Gedung Nasional Medan. Gedung Nasional Medan dibangun di Jalan Sutomo atau Veteran berkat dana yang terkumpul dari pasar malam amal di Lapangan Merdeka. S.M. Amin merupakan salah seorang pemrakarsa dalam kegiatan penggalangan dana masyarakat Kota Medan untuk membangun Gedung Nasional Medan melalui pasar malam amal yang dilakukan pada 18 Agustus 1554. Tujuan dari didirikannya Gedung Nasional Medan adalah sebagai tempat para tokoh-tokoh pasca kemerdekaan untuk merundingkan nasib bangsa, khususnya Sumatera Utara, dalam menghadapi ancaman-ancaman yang ada pasca kemerdekaan. Gedung Nasional Medan terletak di Jalan Sutomo atau Jalan Veteran. Gedung ini juga terletak tidak jauh dari Lapangan Merdeka. Lapangan Merdeka adalah lokasi di mana diadakannya pasar malam amal. Gedung ini dibangun di atas tanah tempat berlangsungnya Perang Medan Area yang sangat legendaris dalam perjalanan sejarah Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaannya setelah proklamasi 17 Agustus tahun 1945. Maka sudah terlihat jelas bagaimana arti penting kawasan Jalan Veteran dan Jalan Sutomo tersebut dalam upaya pemuda untuk mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Kemungkinan itu adalah salah satu alasan Gedung Nasional Medan dibangun di atas tanah tempat peristiwa heroik terjadi. Namun sayangnya saat ini Gedung Nasional Medan beserta lingkungannya dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Gedung dan kawasan ini hanya diramaikan dengan aktivitas perdagangan, tempat pangkalan becak dan mobil sayuran, bank sampah, gudang pasar sayur-sayuran, pasar loak, bahkan toilet umum yang jauh dari penataan kawasan yang layak. Kawasan ini semakin dikenal sebagai kawasan kumuh yang tidak memiliki nilai penting apa-apa. Padahal, jika boleh jujur, gedung dan kawasan ini tidak hanya penting bagi masa-masa perjuangan kemerdekaan saja, namun juga penting bagi sejarah pertumbuhan Kota Medan sebagai ibu kota kolonial di Sumatera Timur yang begitu megah dan tertata dengan sangat rapi sesuai standar kota-kota di Eropa. Yang kita lihat dari video berikut adalah pasar gelar, di mana di sini dapat ditemukan para penjual barang-barang antik. Mari kita lihat lebih dekat bagaimana kondisi Gedung Nasional Medan saat ini.
Kita lihat dari sisi sebelah kiri terdapat jemuran pakaian. Di belakang juga ada jemuran pakaian serta tumpukan-tumpukan sampah yang membuat kondisi Gedung Nasional ini terlihat semakin kumuh. Jika Gedung Nasional Medan dan kawasan sekitarnya terlihat terabaikan, kumuh, dan tidak memiliki nilai vitalitas yang tinggi, tidak semerta-merta menjadi alasan untuk menghancurkan bukti sejarah tersebut dan merubahnya dengan fungsi baru yang tidak sesuai. Namun, masih banyak solusi yang dapat ditemukan guna mewujudkan vitalitas gedung dan kawasannya baik untuk aspek perekonomian, sosial, bahkan budaya. Selanjutnya kita lihat dari sisi sebelah kanan Gedung Nasional Medan ini terlihat rumputan liar yang tumbuh di sekitarnya. Juga terlihat jendela-jendela yang sudah usang bahkan rusak. Sisi depan juga tidak jauh berbeda dari kondisi sisi samping kiri dan samping kanan. Gedung Nasional Medan dibangun oleh prakarsa Gubernur Mr. S.M. Amin dengan cara menghimpun dana oleh masyarakat Medan sendiri melalui kegiatan sosial dan pasar malam amal yang diadakan di lapangan Merdeka, Medan. Di sini dapat kita lihat perbedaan antara kondisi Gedung Nasional Medan pada awal dibangun dengan keadaannya sekarang. Secara kasat mata, arsitektur Gedung Nasional Medan dapat menanamkan nasionalisme melalui 5 pilar yang ada di depan gedung yang menandakan 5 poin Pancasila sebagai dasar negara, sekaligus terdapat burung Garuda sebagai lambang negara. Gedung ini tentunya memiliki banyak nilai penting karena merupakan gedung pertemuan pertama yang dibangun oleh pemerintah Republik Indonesia di Sumatera Utara. Di sini dapat kita lihat sedikit apa dalam Gedung Nasional ini sekarang. Terdapat Gereja Kristus Apostolik, organisasi AMPI. Di sini saya dapat melihat sedikit bahwa kamar-kamar yang ada atau ruang-ruangan yang ada di dalam Gedung Nasional ini dijadikan kos oleh para penghuni-penghuninya. Maka dapat kita ambil atau kita tarik kesimpulan dari yang kita lihat sebelumnya bahwa Gedung Nasional Medan dan kawasannya telah kehilangan nilai penting dan vitalitasnya akibat tidak adanya penataan kawasan dan program pendukung. Maka tidak mengherankan jika GNM dan kawasan ini ingin diubah menjadi kawasan dengan fungsi baru yang lebih komersial. Oleh sebab itu sangat penting segera dilakukan revitalisasi Gedung Nasional Medan beserta lingkungan pendukungnya untuk menghidupkan vitalitas gedung dan kawasan sesuai dengan nilai penting dan fungsi yang sesuai. Revitalisasi tersebut dapat berupa tindakan konservasi bangunan beserta lingkungannya atau perencanaan program kegiatan yang sesuai yang bernilai sejarah dan budaya. Sekian video yang dapat saya buat, semoga teman-teman dapat membantu dalam melaksanakan revitalisasi Gedung Nasional Medan ini.